Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Nur Agnes sebagai moderator, serta rekan saya yaitu Sri Devi, Hamba Ramadhani, Nur Hidayanti, dan Rahmatullah. Baik, di sini kami akan memaparkan tugas hasil kerja kami, yaitu sistem informasi pariwisata. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi pariwisata adalah sebuah infrastruktur teknologi informasi yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan industri pariwisata. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, memfasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata. Selanjutnya yaitu sistem rekrutmen konvensional. Yang pertama itu modul login, modul untuk pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial yang valid seperti nama pengguna dan kata sandi. Yang kedua modul home, yang dimana pengguna software yang sudah login ke dalam sistem dapat melihat halaman home yang berisi pencarian lokasi, rekomendasi wisata terdekat dari lokasi wisata, rekomendasi wisata populer yang ada di Indonesia. Yang ketiga data destinasi, yang dimana modul yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi lengkap tentang destinasi pariwisata tertentu, termasuk deskripsi, foto, lokasi, fasilitas, dan ulasan tentang wisata tersebut. Yang keempat yaitu modul umpan balik, modul yang memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan, komentar, dan penilaian tentang destinasi pariwisata yang mereka kunjungi. Yang kelima yaitu modul favorit, modul yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan destinasi pariwisata favorit mereka agar bisa dengan mudah mengaksesnya kembali di kemudian hari dan mendapatkan info terbaru tentang destinasi tersebut, yaitu berupa notifikasi. Yang keenam, modul profil, yang dimana modul ini memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi profil mereka seperti mengubah kata sandi, mengatur preferensi, dan melihat riwayat aktivitas mereka di dalam aplikasi. Selanjutnya admin. Admin ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi pariwisata itu sendiri. Admin memiliki akses khusus sebagai administrator. Tugas mereka termasuk mengelola pengguna, mengawasi keamanan sistem, memperbarui konten, dan memastikan bahwa sistem beroperasi yang lancar. Sistem rekrutmen dan fungsional, yaitu software rekrutmen. Yang pertama sistem operasi yaitu Windows 10, Mac OS, dan Linux. Yang kedua Paramount, yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Yang ketiga basis data MySQL dan PostgreSQL. Adapun hardware requirement, yang pertama prosesor yaitu Intel Core i3 atau setara. Yang kedua RAM yang minimal 4 GB. Ketiga penyimpanan minimal 100 GB. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sri Devi. Sri Devi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dengan NIM D02222027. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ERD, di mana terdapat 3 entitas, yaitu yang pertama pengguna. Pengguna ini memuat 2 atribut, yaitu username dan password. Kemudian pengelola wisata terdapat 3 atribut, yaitu ID, password, dan username. Selanjutnya terdapat relasi, yaitu mengelola data wisata. Kemudian di entitas wisata terdapat 4 atribut, yaitu lokasi, foto atau gambar, fasilitas, dan ulasan. Perkenalkan, nama saya Ramla Ramadhani dengan NIM D0222029. Ini saya akan menjelaskan DFD level 0, level 1, dan level 2. Pertama ini DFD level 0. Ini kami memiliki 2 entitas, yaitu wisatawan dan pengelola wisata. Kemudian ada satu proses, yaitu sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan wisatawan dapat login, mencari lokasi, melihat informasi destinasi wisata, memberikan ulasan, menyimpan destinasi ke favorit, mengelola informasi profil ke sistem informasi. Kemudian sistem ini akan mengeluarkan informasi login, informasi lokasi, informasi lengkap wisata, informasi ulasan ke wisatawan. Kemudian pengelola wisata ini dapat login, menambahkan wisata, memperbarui konten ke sistem. Selanjutnya DFD level 1.
Wisatawan dapat login kemudian diproses, lalu wisatawan dapat mencari lokasi dan melihat informasi wisata kemudian diproses di tempat wisata lalu disimpan di data tempat wisata. Kemudian data tempat wisata akan mengeluarkan informasi lokasi dan informasi wisata ke proses. Kemudian proses akan mengeluarkan informasi lokasi dan informasi wisata ke wisatawan. Kemudian wisatawan juga dapat memberikan ulasan lalu diproses, lalu disimpan ke data komentar. Kemudian data komentar akan mengeluarkan informasi ulasan ke proses, lalu proses akan mengeluarkan informasi ulasan ke wisatawan. Kemudian wisatawan dapat menyimpan destinasi ke favorit, kemudian diproses, lalu disimpan di data favorit. Wisatawan juga dapat mengelola informasi profil, kemudian diproses, lalu disimpan ke data profil. Kemudian pengelola wisata juga login lalu diproses. Kemudian pengelola wisata juga dapat menambahkan wisata dan memperbarui konten, kemudian diproses di pengelola wisata lalu disimpan di data tempat wisata. Kemudian DFD level 2. Proses 1 itu wisatawan dan pengelola dapat login, kemudian diproses, masukkan username dan password, verifikasi user, dan login berhasil. Kemudian DFD level 2, proses 2, ini wisatawan dapat mencari lokasi, kemudian diproses di pencari lokasi, kemudian wisatawan dapat menampilkan hasil pencarian di proses hasil pencarian, kemudian wisatawan dapat melihat tempat wisata di proses tempat wisata, kemudian wisatawan dapat melihat tempat wisata di proses melihat tempat wisata. Kemudian semua proses ini akan disimpan di data tempat wisata. Kemudian wisatawan juga dapat membuat komentar di proses membuat komentar. Wisatawan dapat melihat komentar, proses melihat komentar. Wisatawan dapat menghapus komentar di proses menghapus komentar, kemudian semua proses ini akan disimpan di data komentar. Kemudian wisatawan dapat menambahkan favorit di proses tambah favorit, kemudian wisatawan dapat menghapus dari proses hapus favorit, kemudian wisatawan dapat melihat daftar favorit di proses daftar favorit, kemudian proses ini akan disimpan ke data favorit. Kemudian wisatawan dapat melihat profil di proses lihat profil, wisatawan dapat mengedit profil di proses edit profil, wisatawan dapat menyimpan perubahan profil di proses simpan perubahan profil, kemudian semua proses ini disimpan ke data profil. Kemudian pengelola wisata dapat menambahkan wisata baru di proses menambahkan wisata baru. Pengelola wisata dapat memperbarui wisata di proses memperbarui wisata. Pengelola wisata dapat menghapus wisata di proses hapus wisata. Dan semua proses ini disimpan di data tempat wisata. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu UML use case. Nah, yang pertama di situ di sini ada pemilik wisata yang bisa mengakses menu login, menambahkan konten, edit konten, melihat informasi destinasi wisata yang dia telah tambahkan konten tadi, dan juga yang terakhir itu mengelola informasi profil. Nah, untuk wisatawan di sini sendiri bisa mengakses menu login, mencari lokasi, melihat informasi destinasi wisata yang telah disajikan oleh pemilik wisata, dan juga selanjutnya bisa memberikan ulasan, dan yang terakhir itu bisa mengelola informasi profilnya sendiri. Nah, yang kedua itu ada UML activity diagram. Nah, untuk yang pertama itu untuk mengelola pariwisata,
pariwisata, sistem, dan pengguna. Di sini saya menyatukan ke dua aktivitinya. Yang pertama di sini menu start untuk pengelola wisata. Untuk pengelola wisata menampilkan form login, lalu setelah menampilkan form login, selanjutnya sistem akan mengecek username dan passwordnya apakah sudah benar atau salah. Jika benar, jika salah akan menampilkan form login kembali. Tetapi apabila benar, maka akan melanjutkan untuk menampilkan tampilan webnya. Nah, selanjutnya itu untuk pengelola wisata bisa memilih menu menambahkan konten. Selanjutnya itu menginput konten atau menambahkan isi konten itu. Setelah lengkap, maka akan divalidasi, lalu program akan menampilkan isi kontennya tersebut, yaitu berupa destinasi wisata. Nah, untuk pengguna sendiri di sini diawali dengan menu start, sama dengan pengelola wisata, yaitu menampilkan form login, lalu mengecek username dan passwordnya apakah sudah benar atau salah. Selanjutnya divalidasi seperti di pengelola wisata tadi, pengelola pariwisata tadi bisa username dan passwordnya akan dicek. Jika salah, kembali ke form login, tetapi jika benar akan menampilkan halaman webnya. Terus selanjutnya itu pengguna wisata bisa memilih menu lihat wisata. Nah, di sana penggunanya bisa melihat isi konten yang telah disajikan oleh pengelola wisata. Seperti itu. Dan akhir dari activity diagramnya diakhiri dengan selesai. Seperti itu. Mungkin untuk pembacaan materi selanjutnya saya serahkan kepada Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dengan NIM D02222354 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan UI dari proyek kami. UI atau user interface adalah tampilan dan interaksi yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras. UI mencakup semua elemen visual dan interaktif yang dilihat dan digunakan oleh pengguna seperti tombol, icon, menu, dan grafik. Nah, tujuan utama dari UI sendiri adalah untuk membuat interaksi pengguna dengan sistem menjadi lebih intuitif dan efisien. Nah, pada tampilan awal, kita akan diperlihatkan dengan background pemandangan alam untuk menarik perhatian pengguna. Di sini juga menampilkan dua tombol utama, yaitu login dan register. Kemudian di layar login ini memungkinkan pengguna masuk dengan mengisi username dan password. Terdapat juga opsi login cepat menggunakan akun Google ataupun Facebook. Setelah login berhasil, maka akan diarahkan ke layar beranda ataupun halaman utamanya. Di sini pengguna dapat melihat sapaan personal, contohnya halo user 123, dan berbagai rekomendasi wisata yang terbagi menjadi wisata terbaik dan wisata populer. Juga terdapat navigasi utama yang terletak di bagian bawah layar dengan ikon-ikon untuk menuju ke beranda, favorit, dan profil. Nah, jika kita klik salah satu gambarnya, maka akan diarahkan ke halaman detail wisata. Layar ini menampilkan detail dari destinasi wisata tertentu. Di sini terdapat gambar besar destinasi, nama tempat wisata, misalnya Pantai Indah. Juga terdapat deskripsi singkat, alamat wisata, memberi rating, dan juga ikon berbentuk love untuk menambahkan ke favorit. Pengguna juga dapat melihat gambar-gambar lain dari destinasi tersebut. Di halaman favorit ini menampilkan daftar tempat yang telah ditandai sebagai favorit oleh pengguna. Setiap destinasi favorit ditampilkan dengan gambar dan lokasinya. Kemudian kita lanjut ke halaman profil. Nah, di layar profil memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit informasi pribadi mereka. Terdapat opsi untuk edit profil, mengubah alamat, pengaturan akun, dan logout.
Nah, itulah tadi penjelasan dari UI project kami. Nah, ini adalah tampilan untuk pengelola wisata. Nah, layar ini digunakan oleh pengelola wisata untuk menambahkan destinasi wisata baru ke dalam aplikasi. Nah, di sini terdapat form dengan beberapa input field seperti nama wisata, deskripsi wisata, dan alamat wisata. Ada juga opsi untuk mengunggah foto destinasi wisata melalui ikon tambah foto atau ikon dengan simbol place di dalam kotak gambar. Nah, di bagian bawah terdapat tombol tambahkan wisata yang akan menyimpang dan menambahkan destinasi wisata baru ke dalam database aplikasi. Lalu di halaman perbarui konten, layar ini menampilkan detail dari destinasi wisata yang sudah ada dengan opsi untuk mengedit atau menghapus konten. Ada opsi untuk mengedit atau menghapus destinasi wisata di pojok kanan atas layar. Nah, kedua layar ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh kepada pengelola wisata dan menambahkan dan memperbarui konten wisata di dalam aplikasi, memastikan informasi yang disajikan kepada pengguna selalu up to date dan relevan. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi memainkan peran penting dalam transformasi industri pariwisata dengan meningkatkan pengalaman wisatawan melalui aplikasi seluler, pemandu tur digital, dan teknologi inovatif lainnya. Selain itu, sistem informasi membantu dalam efisiensi pengelolaan destinasi dengan memfasilitasi proses pemesanan dan reservasi, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui analisis data dan strategi pemasaran digital. Keamanan data pengguna juga menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem informasi pariwisata untuk menjaga kepercayaan dan privasi pengguna. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem informasi pariwisata, industri pariwisata dapat meningkatkan daya saingnya dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan. Itu saja, sekian dan terima kasih.